Ambil program studi teknik sistem informasi. Ke semua tempat kerja. Oke, diterima Karena banyak. karena semua tempat kerja kan pasti membutuhkan sebuah program. Iya betul. Untuk sebuah perusahaan. Pencaksilat, hobi bela diri. Kenapa dia memilih hobi bela diri pencaksilat kan? Jadi penasaran kita ini. Dan tentu apa yang ingin Anda sampaikan? Saya akan memberikan yang terbaik untuk Mandailing Natal. Oke. Memberikan potensi-potensi yang dimiliki Mandailing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia pendengar podcast kesayangan kita, podcast pakai otak, tempat orang inspiratif berbagi cerita. Hanya di konten kita biasanya orang-orang inspiratif berbagi cerita, dan saya percaya setiap orang itu punya cerita untuk dibagi, dan setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda. Mas-masan dulu guys, dekat banget karena bintang tamu saya ini luar biasa. Seperti biasa guys, saya selalu mendatangkan orang-orang yang luar biasa untuk mengisi cerita di konten podcast pakai otak. Dan saya telah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, benar-benar menginspirasi. Dari penampilannya saja kita bisa melihat sosok bintang tamu kita ini sosok bintang tamu yang penuh inspirasi. Nah, sebelumnya saya perkenalkan bintang tamu kita ini bernama Nanda Aulia Rifki. Beliau merupakan mahasiswi terbaik di salah satu kampus terbaik di Sumatera Utara dengan mengambil program studi teknik sistem informasi. Ini luar biasa sekali, nanti kita akan gali lebih dalam mengenai jurusan teknik sistem informasi ini. Seperti apa sih prospek kerjanya, dan Nanda Aulia Rifki sendiri nanti mau jadi apa dengan jurusan ini gitu ya. Nah, kemudian bintang tamu kita ini juga memiliki hobi yang luar biasa nih ya. Jarang sih sebenarnya dimiliki oleh seorang perempuan yang hobi pencaksilat, hobi bela diri. Kenapa dia memilih hobi bela diri pencaksilat kan? Jadi penasaran kita ini. Dan tentu masih banyak lagi yang akan kita gali mengenai kepribadian dari bintang tamu kita ini yang tentu akan menginspirasi kita semua. Sebelumnya kita sapa, hai Kak Aulia Rifki. Ini manggilnya Nanda, Aulia atau Rifki sih? Terserah, Nanda aja biasanya. Oke, biasanya Nanda. Nah, Kak Nanda boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman kita. Halo, saya Nanda Aulia Rifki, mahasiswa Teknik Informasi. Wah, Kak, boleh disebutkan di mana tinggalnya atau apa hobinya lagi? Saya tinggal di Desa Serambat, Panjabang Barat. Desa Serambat, Panjabang Barat. Apalagi yang mau disampaikan tentang biodata Anda mungkin? Itu aja. Cukup itu aja, tapi saya akan menggalinya gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, suatu kehormatan sih untuk saya. Kamu berkesempatan duduk berbagi cerita. Sangat jarang saya rasa orang seperti Anda bisa hadir di sini. Ini suatu kesempatan yang luar biasa, tidak boleh saya lewatkan guys. Nah, ini saya penasaran ya, kita masuk ke sesi podcast langsung nih. Kita tanyakan langsung nih bintang tamu kita. Mahasiswi di Sumatera Utara dan mengambil jurusan teknik sistem informasi. Kemarin alasan Anda mengambil jurusan ini apa sih? Mungkin salah jurusan. Mungkin salah jurusan ya, itu masih kemungkinan ya. Iya. Sekarang udah semester berapa? Semester 8. Nggak mungkin lagi salah jurusan, sudah semester 8. Nah, kenapa mengambil jurusan itu kemarin? Pas lulus SMA milih jurusan ini, kenapa bisa jatuhnya ke sini? Cuman ngikut-ngikutin teman doang. Oke, berawal dari ngikut-ngikutin Iya. kawan ya. Lama-lama udah betah dong dengan jurusan ini atau gimana? Dia Masih memberontak hatinya? sedikit. Udah semester 8 ya, ini harusnya udah lebih fokus untuk menyusun skripsi kalau nggak salah ya di semester 8. Nah, teknik sistem informasi berawal dari ngikutin kawan. Nah, akhirnya ya terbiasa dong dengan jurusan ini. Ini jurusan seperti ini kesulitannya seperti apa sih menurut Ananda? Kesulitannya sih dari cara ngoding, Oke. terus buat program-program gitu. Oke. Terus ya harus ngerti bahasa asing. Oke, bahasa asing, program coding, program-program komputer gitu ya. Oke. Terus apa lagi biasanya kesulitan? Kalau misalnya ada angka dari 0 sampai 10 nih, kesulitan dari jurusan ini Anda rasakan ada di skor ke berapa? Ke 8. 8, benar-benar sulit ya guys. Tapi saya percaya nih ya, sudah sampai semester 8 berarti siapapun pasti kalau dia punya keinginan ya, punya semangat untuk menempuh pendidikan pasti bisa dilewati juga ya. Sekarang sudah masuk ke semester 8 berarti sibuk menyusun skripsi. Iya, betul. Bagaimana tanggapan Anda dengan posisi Anda sekarang sebagai penyusun skripsi? Sangat membingungkan ya. Kebingungannya itu seperti apa sih? Sekarang kan lagi pandemi ya, susah dong menemui dosen. Ketemu dosennya, terus kalau di chat kan dosennya di chat bulan 1, balasnya bulan 3. God, di chat bulan 1 balasnya bulan 3 gitu ya. Itu kalau kita misalnya positive thinking mungkin karena mahasiswa banyak kali ya yang bimbingan gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya udah sampai seperti itu, udah berbulan-bulan nggak dibalas, kamu bagaimana?
responnya? Gimana ya, mau cepat salah, mau lama salah juga. Umur makin nambah gitu Iya, ya. umur makin di tepi-tepi ke Kawan-kawan yang seangkatan mungkin udah pada siap gitu ya. Iya. Tapi Dinikmatin aja. dinikmatin aja karena mungkin tidak kita aja yang seperti ini gitu ya. Anda selama pandemi udah pernah ke kampus Sudah. untuk bimbingan gitu ya? Bimbingan untuk 2 kali. Anda 2 kali ke sana dan hasilnya mungkin Anda lah yang tahu ya apakah mulus atau gimana ya. Ya. Sekarang udah balik. Belum ACC juga. Kita berdoa ya semoga urusan kampus bintang tamu kita ini semoga dipermudah ke depannya dan cepat meraih gelar sarjana. Amin. Nah, sebelumnya saya masih juga pertanyaan, teknik sistem informasi ini peminatnya banyak cewek atau cowok ini? Banyak cowok sih. Banyakan cowok dan Anda berminat di sini. Itu tadi alasannya karena ikutin kawan ya. Oke, luar biasa. Awal-awalnya karena ikutin kawan. Nah, kalau misalnya jurusan ini nih, nanti prospek kerjanya biasanya ngapain? Biasanya buat program. Oke. Terus ngoding juga. Oke. Bisa, maksudnya semua jurusan ini masuk ke semua tempat kerja. Oke, diterima Karena banyak. karena semua tempat kerja kan pasti membutuhkan sebuah program. Iya, betul. Untuk sebuah perusahaan. Iya. Kayak rumah sakit, Iya. Pertamina. Iya. Pasti luas lah. Berarti karena memang semua jenis usaha itu kan membutuhkan input data gitu ya. Iya, Jadi iya. di sinilah dibutuhkan teknik sistem informasi gitu Iya, ya untuk betul mengelola sekali. Iya, data-data gitu yang berbasis digital dong. Iya betul. Wow, luar biasa sekali bintang tamu kita mahasiswi teknik sistem informasi dan dengar-dengar Anda memiliki hobi yang luar biasa, pencak silat. Kayak mana tuh pencak silatnya ya? Saya penasaran nih. Nah, ini hobi pencak silat. Dari kapan Anda hobi pencak silat? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP sudah punya hobi pencak Iya. silat. Ini hobinya muncul sendiri atau karena melihat orang ada figur-figur pencak silat gitu atau Gak ada gimana? sih, cuman penasaran aja, pengen. Pengen ya, gimana sih rasanya Iya. perempuan hobi pencak silat gitu ya. Ini Anda mahir pencak silat nih, saya yakin Anda udah mahir banget gitu ya karena ini Anda mahirnya itu diajarin kah atau belajar sendiri, otodidak itu? Kan ada kayak sekolah, pasti ada Oh, ada pendidikan. ekstrakurikulernya. Oh, Iya. oke. Jadi ini Anda dapatkan pelatihannya juga di ekstrakurikuler sekolah Iya. Anda waktu SMP. Waktu SMP. Wow, luar biasa. Apakah Anda waktu itu satu-satunya perempuan yang ikut ekstra Oh, ini? tidak. Ada juga Ada ya yang juga. memiliki. Oke, Banyak. luar biasa Lumayan sih. banyak. Lumayan banyak. Nah, kenapa Anda suka dengan hobi yang seperti ini? Karena lebih menantang dalam hidup saya ya. Oh. Karena saya ingin mencoba yang lain daripada yang lain. Jadi ketika teman-teman tipe Anda mungkin punya hobi makeupan Iya. gitu, Anda punya hobi yang justru Lebih menantang daripada make-upan. Oke, yang kotor-kotoran gitu ya, debu segala macam. Iya. Oh, luar biasa sih bintang tamu kita punya hobi pencak silat. Nah, sekarang masih hobi atau sudah seperti apa? Masih hobi tetap. Nah, saya penasaran dengan hobi pencak silat. Jangan-jangan kamu nggak pernah ikut tanding ini, cuma sebatas hobi. Udah dong. Oke, nah ternyata bintang tamu kita ini juga sudah mengikuti beberapa ajang lomba dengan kegiatan pencak silat ini ya. Iya, betul. Yang paling berkesan lomba yang Anda ikutin pencak silat di mana? Di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Ya. Anda perwakilan dari kabupaten kita gitu? Bukan, dari Sidimpuan. Anda perwakilan dari Sidimpuan bertanding di Sumatera Utara. Iya. Ini pencak silat ini biasanya main solo atau gimana sih? Ada yang main solo. Anda kemarin Solo. solo. Iya. Dan Anda diutus ke sana. Iya. Bagaimana kemarin tanggapan Anda, perasaan Anda ketika ditunjuk? Ya, senang dan deg-degan. Deg-degannya seperti apa sih? Karena takut pasti lawannya begitu. Berotot gitu ya? Iya. Oke, nah ketika Anda sampai di Medan dihadapkan dengan saingan atau apa sih namanya, pelawan ya, Iya, lawan Anda. Apakah Anda ciut sampai di sana? Oh, tidak. Oke. Bagaimana Anda? Saya ingin mencoba menjadi yang terbaik dari semua yang terbaik. Oke, ini benar-benar luar biasa sih ya. Jadi nggak perlu gentar ketika kita Iya. dihadapkan dengan lawan yang mungkin fisiknya lebih hebat daripada Iya. kita gitu ya. Nah, hobi pencak silat telah mampu membawa Anda sukses untuk meraih beberapa penghargaan di bidang bela diri. Nah, saya punya pertanyaan juga untuk Anda. Nah, melihat apa yang Anda raih dari pencak silat ini dan juga sebagai mahasiswa yang sedang berjuang skripsi, saya juga masih punya pertanyaan kepada Anda. Ini di luar dari ini ya. Iya, jangan menakutkan. Enggak, tidak menakutkan. Biasanya seorang Nanda Aulia Rifki, apa yang biasanya membuat Anda itu bersedih? Saya penasaran. Hal apa biasanya sih yang paling bisa membuat Anda sedih?
Ini kan kalau kita lihat-lihat pencak silat pasti orangnya tegar gitu ya, kuat gitu ya. Oh, itu sangat menipu. Ini sangat menipu gitu ya, belum tentu gitu ya. Iya, belum tentu. Tapi saya penasaran, biasanya hal apa yang paling membuat Anda bisa bersedih? Mungkin seperti omongan orang. Oke, omongan orang itu kadang ini ya bikin kita sedih. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Apa yang pernah Anda rasakan? Apakah orang pernah menjatuhkan semangat Ya, Anda? menjatuhkan semangat saya. Itu gimana Anda menanggapinya? Bisa seneng doang. Oke, yang penting apa kata mereka, saya buat apa yang saya bisa gitu Iya, ya. betul. Dibuktikan dengan prestasi yang Iya. luar biasa. Ini benar-benar luar biasa sih. Jadi omongan orang itu jangan sampai menghambat prestasi kita. Oh, luar biasa sekali. Saya masih punya pertanyaan ini. Nah, biasanya kalau Anda lagi boring nih ya di rumah nggak tahu mau ngapain, biasanya Anda ngapain? Kalau udah nggak ada kawan pun nggak ada gitu ya. Biasanya Anda ngapain? Biasanya saya bersih-bersih. Oke, cocok ya untuk bagi orang tua. Iya, bersih-bersih. Bersih-bersih. Kalau Terus? tidak saya berdagang. Oke, Anda berdagang ini di mana? Berarti karena daring bisa berdagang gitu Iya, ya? di tempat wisata Sampuraga. Tempat wisata Sampuraga. Oke, ini luar biasa nih, kita dapat info Sampuraga. Pedagang di Sampuraga itu rasanya seperti apa sih berdagang di Sampuraga? Pengunjung sekarang udah makin banyak atau gimana? Makin banyak. Makin banyak? Ya, dari luar kota. Oke. Tapi dalam berdagang kan pasti kan banyak yang kita tahu sifat-sifat orang berbeda-beda. Oke. Jadi lebih mengenal sama manusia. Oh, jadi di sana kita lebih karena banyak orang yang datang Iya, ya. Kadang iya. dari luar kota juga udah mulai datang ke Iya. objek wisata Sampuraga ya. Nah, ketika Anda mengatakan Anda berdagang di sana, apa yang Anda gambaran apa? Saya penasaran dong ya sebagai Anda yang ada di Sampuraga. Sekarang yang sudah direnovasi kan? Ya sudah. Bagaimana Anda menggambarkan itu kepada saya Sampuraga yang sudah direnovasi sekarang? Lebih bersih, Oke. lebih indah dipandang. Oke. Ini benar-benar luar biasa. Kita masuk ke sesi jika maka. Ada sesi ya? Ya ampun. Oke, Anda harus menjawab. Oke. Jika Nanda Aulia Rifki berdiri di panggung internasional yang dilihat oleh mancanegara dan Anda berkesempatan untuk mempromosikan Kabupaten Mandailing Natal, apa yang ingin Anda sampaikan? Pasti ingat momen-momen ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya akan memberikan yang terbaik untuk Mandailing Natal. Oke. Memberikan potensi-potensi yang dimiliki Mandailing Jadi Natal. dipromosikan di Iya. situ ya. Berbicara mengenai potensi Mandailing Natal, apa yang paling kau soroti potensi yang ada di sini? Kopi kah, lautnya kah, atau pemandangannya atau apa? Kopinya. Kopinya, mentang-mentang saya sebut kopi nih. Iya, karena kopinya kan khas sekali. Iya khas ya, udah Iya. memang tercium, udah banyak Iya. mancanegara yang minta kopi kita. Oke, sebagai sesi terakhir, saya mempersilahkan Anda untuk menginspirasi teman-teman. Apa yang ingin Anda sampaikan bebas kepada teman-teman, silahkan. Sampaikan aja. Jadilah pribadi diri sendiri, mengikuti kata hati, jangan ikuti kata omongan orang, karena itu belum tentu yang terbaik. Oke, luar biasa sekali guys. Tentu banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan. Sebagai host juga saya mendapatkan pelajaran ya dari bintang tamu. Karena memang setiap orang saya antar itu kan berbeda-beda gitu ya, ceritanya berbeda. Dan ini benar-benar luar biasa sekali guys. Pencak silat, teknik informasi gitu ya, teknik sistem informasi benar-benar luar biasa. Suatu kehormatan saya ucapkan sekali lagi. Saya bisa berdiskusi dengan bintang tamu yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada teman-teman bagi yang ingin menjadi bintang tamu silahkan komen di bawah. Kita akan berbagi cerita. Saya yakin Anda pasti punya cerita juga yang lebih inspiratif. Terakhir kita sapa mereka dengan salam podcast Pakai Otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang.